Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dari Pendidikan IPS Offering B angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Perang Dunia Pertama dilatar belakangi adanya pertentangan antar negara yang terjadi karena adanya kemajuan industri di kawasan Eropa, sehingga negara-negara di Eropa melakukan perluasan di wilayah negara-negara lain. Akan tetapi pada kenyataannya perluasan tersebut muncul pertentangan antar negara di Eropa, seperti yang terjadi di Jerman dan juga Prancis karena adanya dendam Prancis yang dikalahkan Jerman pada tahun 1817. Yang kedua adalah Jerman dan juga Inggris, di mana Jerman merasa dirugikan karena masyarakat Inggris enggan membeli barangnya. Yang ketiga adalah pertentangan antara Inggris dan juga Prancis karena politik perluasan wilayah Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Yang selanjutnya Rusia dan Australia, yang mana memiliki ambisi yang sama untuk menguasai Balkan. Yang selanjutnya adalah Rusia dan juga Turki, karena Rusia dianggap Turki menghalangi politik air hangat dan juga perebutan kawasan Laut Hitam. Yang terakhir adalah Jerman, Inggris, dan juga Italia, di mana ketiga negara ini bersaing untuk menguasai wilayah di Afrika. Latar belakang yang kedua adalah adanya persekutuan antar negara yang terjadi pada tahun 1882, di mana Jerman, Austria, dan juga Italia membentuk persekutuan militer yang disebut dengan Triple Alliance. Yang selanjutnya pada tahun 1904, Prancis dan juga Inggris membentuk Entente Cordiale. Pada tahun 1907, perubahan menjadi Triple Entente setelah Rusia menjadi anggota baru. Yang selanjutnya adalah pada tahun 1912 terbentuk Panslavisme yang dilindungi oleh Rusia. Alasan atau latar belakang Perang Dunia I yang selanjutnya adalah adanya perlombaan senjata. Terjadi pada tahun 1917 perang antara Austria dan juga Serbia di Balkan. Yang kedua adalah pada tahun 1878 pada Kongres Berlin menyatakan bahwa Serbia diberi kemerdekaan penuh sedangkan Bosnia dan juga Herzegovina tetap diduduki Austria. Pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Austria yang bernama Franz Ferdinand ditembak mati oleh Gavrilo Princip karena dia adalah pemberontak dari Serbia. Sedangkan pada tanggal 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria Leopold von Barth mengeluarkan ultimatum, sehingga pada tanggal 28 Juli 1914 pemerintah Austria mengumumkan terjadinya perang terhadap Serbia. Itu tadi adalah latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Sekarang mari kita simak bagaimana sih jalannya Perang Dunia Pertama itu. Nah, Perang Dunia Pertama ini diawali pada bulan Agustus tahun 1914. Adanya pernyataan perang antara Austria dan Jepang dengan Serbia, Rusia, dan juga Prancis. Perang Dunia Pertama ini terdiri menjadi dua blok, yaitu blok Serikat atau Alliance, yang ini Triple Entente, dan blok Central Axis Triple Alliance. Kekuatan blok Serikat 3 kali lipat lebih kuat daripada blok Sentral. Kemudian pada bulan September 1914, Jerman gagal menghadapi Prancis. Bahkan mereka ditahan di Sungai Marne. Nah, masing-masing tentara mengambil posisinya masing-masing, bahkan bersembunyi di parit dan laut utara sampai perbatasan Swiss. Inggris tetap menguasai Selat Inggris dan Rusia bertahan di Prusia. Pada tanggal 12 Desember 1914, akhirnya Jerman menyusulkan perdamaian. Pihak Serikat menerima dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah
Pembebasan Belgia, Serbia, dan Montenegro yang dikuasai Jerman pada tahun 1915. Penarikan tentara Jerman dari Prancis, Rusia, dan juga Rumania. Pembebasan bangsa Italia, Slavia, Rumania, dan juga Cekoslovakia. Ganti rugi dari perang dari pihak sentra, dan juga jaminan perdamaian di Eropa untuk dipelihara dengan baik. Akan tetapi, karena syarat yang dianggap memberatkan sehingga pada tanggal 31 Januari 1917 pihak sentra akhirnya membatalkan usulan perdamaian dari Jerman. Pada bulan Maret 1917 akhirnya Jerman menenggelamkan 5 kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat. Fenomena lain terjadi pada tanggal 10 di bulan April pada tahun 1917, Amerika menyatakan perang terhadap Jerman. Namun, di sisi lain, Rusia terjadi revolusi buruh yang menginginkan perdamaian. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1918, terdapat perjanjian Brest-Litovsk sebagai salah satu langkah kaum Bolsheviks perundingan pengunduran diri dari Perang Dunia Pertama, yang ternyata pengunduran diri ini menguntungkan blok sentra. Kemudian pada bulan September 1918, Bulgaria mengajukan damai dan akhirnya disusul dengan negara-negara lain. Pada tanggal 11 November tahun 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata, dan pada akhirnya pada tanggal 28 Juni 1919 Perang Dunia Pertama ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles. Lalu apa sih isi dari Perjanjian Versailles ini? Perjanjian Versailles ini berisi ada 6 poin. Poin yang pertama adalah koloni-koloni Jerman diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang atas nama mandat Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Jerman menyerahkan wilayah Alsace dan Lotharingen kepada Prancis serta Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Poin yang ketiga adalah daerah Saar berada di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. Jerman hanya boleh memiliki pasukan sebanyak 10.000 orang. Jerman harus mengganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark kepada negara-negara sekutu. Dan yang keenam adalah NZ menjadi kota merdeka di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa daerah Jerman. Sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu selama 15 tahun. Akhirnya Perang Dunia Pertama selesai selama 4 tahun lamanya. Akan tetapi, meskipun singkat, Perang Dunia Pertama memiliki banyak sekali dampak. Salah satunya adalah dampak di bidang politik, yang mana memunculkan negara-negara baru seperti Italia, Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Syria atau Suriah, Estonia, Latvia, dan juga Lituania. Yang kedua adalah munculnya paham-paham baru seperti fasisme di Italia, nasionalisme di Turki, komunisme di Rusia, Nazi di Jerman, dan juga militerisme di Jepang. Dampak lain ada terjadi di bidang sosial, yaitu banyaknya korban jiwa karena jatuh pada medan perang, utamanya laki-laki. Yang kedua adalah menurunnya angka kelahiran. Yang ketiga, munculnya produktivitas masyarakat di bidang industri, khususnya dalam menciptakan kelengkapan peperangan. Jadi masyarakat berinisiatif untuk menciptakan atau memproduksi kelengkapan peperangan sendiri, sehingga memunculkan produktivitas. Yang keempat adalah terjadinya peleburan kelas sosial mengarah ke sistem demokratis. Dan yang kelima adalah dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1917. Dampak lain terjadi di bidang ekonomi. Karena terjadi peperangan panjang, akhirnya terjadi pengangguran massal di Eropa. Dan negara yang terlibat mengalami kebangkrutan, bahkan terjadi krisis ekonomi yang dahsyat melanda dunia, atau sering kita sebut sebagai Melange pada tahun 1929. Dan yang terakhir adalah meningkatnya hutang rakyat atau negara yang digunakan sebagai biaya perang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.